Tentang pertama, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq. Tapi diturunkannya surat Al-Alaq urutannya berada di akhir, yaitu bukan di pertama. Karena surat yang pertama dalam urutan Al-Quran, di mushaf Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Oh, makasih banget. Makasih banget. Al-Fatihah. Nah, kenapa Al-Fatihah didahulukan, tidak Al-Alaq dulu? Jawabannya adalah karena penentuan surat, urutan surat dalam mushaf Al-Quran itu menurut para ulama ada sifatnya tauqifi, ya, taufiqi. Artinya taufiqi ini adalah berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya bukan dari ijtihad Nabi Muhammad, tapi berdasarkan petunjuk dari Allah. Wahai Muhammad, simpan di mushaf Al-Quran surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, meskipun urutannya bukan yang pertama turun. Jadi sifatnya itu adalah sifatnya tauqifi, jadi berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, apakah juga surat-surat penempatan surat Al-Baqarah isinya ini itu juga adalah ijtihad Nabi atau dari Allah? Semua itu juga dari Allah melalui Jibril. Jadi Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ayat-ayat ini kumpulkan dalam satu surat namanya surat Al-Baqarah. Ayat-ayat ini kumpulkan dalam satu surat namanya surat Ali Imran. Ayat-ayat ini kumpulkan dalam surat-surat namanya An-Nisa. Demikian seterusnya. Bahkan penamaan nama suratnya pun menurut sebagian besar ulama itu sifatnya tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beri nama ini Al-Baqarah, beri surat ini namanya Al-Ikhlas, beri nama surat ini An-Nisa. Jadi bukan berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat mayoritas ulama mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga, bagaimana mushaf Al-Quran yang asli itu dibukukan? Pada masa Nabi Muhammad, para sahabat itu hampir semuanya sudah hafal Quran. Dan dulu orang-orang Arab, kalau ada orang yang bisa tulis menulis, ya mereka kuat hafalannya. Kalau mereka ada yang bisa tulis menulis, dianggap saat itu orang bodoh. Makanya Nabi Muhammad disebutnya ummi. Apa ummi itu? Tidak bisa baca dan tulis. Karena dulu orang Arab mengandalkan apa? Hafalan. Berarti kalau seandainya dia bisa tulis menulis, hafalannya apa? Kurang kuat. Nah, jadi dulu ada tradisi begitu. Jadi kalau sudah ada tulis menulis, ini hafalannya kurang kuat. Makanya dulu nggak memudaya tulis menulis, karena mereka umumnya masyarakatnya adalah apa itu? Yaitu hafalan, mengandalkan hafalan. Makanya, dan yang kedua, hikmah yang kedua Nabi Ummi ini biar tidak ada anggapan Nabi Muhammad membaca kitab-kitab sebelumnya, menjiplak, tidak. Sebagaimana dituduhkan oleh sebagian orientalis. Tapi Al-Quran adalah dari wahyu dari Allah. Kalau Nabi Muhammad menjiplak karena di Gua Hiro katanya membaca Injil, membaca Taurat, bagaimana membaca Injil dan Taurat? Nabi Muhammad aja tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Maka semua berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Dan kalau seandainya itu ucapan Nabi Muhammad Al-Quran itu, maka di dalamnya tidak akan ada kata-kata abasa wa tawalla. Ada surat abasa, kamu telah berpaling. Artinya Allah dalam tanda petik menyentil Nabi Muhammad, kamu berpaling bila orang kaya datang menghadapi, gitu kasarnya. Kamu bermuka masam. Nah itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad gak mungkin demikian, karena ada secara tidak langsung seolah menyentil Nabi Muhammad, tapi dicantumkan. Berarti semuanya adalah dari Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada setiap ucapan Nabi Muhammad kecuali berdasarkan wahyu. Yang berikutnya, nah, pada masa Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, para sahabat sudah hafal. Yang kedua, ada sebagian yang nulis. Sebagian nulis ini, surat ini, sebagian. Sampai Rasul juga melarang, jangan kalian tulis hadis kecuali Quran. Biar maksudnya nggak bercampur antara Al-Quran dan hadis. Quran nggak ada masalah. Begitu Nabi Muhammad meninggal, ide kemudian membukukan Al-Quran muncul dari Abu Bakar. Sampai akhirnya betul-betul dibukukan pada masa siapa? Utsman bin Affan. Meskipun awal benihnya dari Abu Bakar sudah muncul untuk proses membukukannya. Pada masa Utsman kemudian dikumpulkanlah mushaf dengan jalan apa? Dihadirkan para sahabat yang hafal Al-Quran, dites. Dan tulisan, kumpulkan. Nanti dicocokkan hafalan dan tulisan, hafalan dan tulisan. Bahkan dibentuk panitia khusus untuk mencatat Al-Quran. Di antaranya Zaid bin Harithah, para sahabat yang luar biasa. Oleh karena itu, maka menurut para ulama dan siapapun juga tidak ada keraguan dalam Al-Quran, karena untuk
pencatatnya itu pertama adalah para sahabat sudah hafal. Yang kedua adalah ada juga timnya untuk mencatat dari catatan para sahabat dan juga dari hafalan. Makanya Al-Quran ini jangankan satu kata, satu ayat, salah harokat saja orang-orang tahu. Misalnya alhamdulillah dibaca alhamdulillah, oh enggak. Nah, kecuali kalau dia qiraat yang berbeda. Nah itu, oleh karena itu proses pencatatan Al-Quran. Apakah mushafnya ada? Pada masa Utsman bin Affan dibuatlah mushaf. Diambil dari mushaf Hafsah yang milik Hafsah, disatukan, dibuatlah 6 mushaf. Dikirimkan, ada yang ke Mesir, ada yang ke Mekah, ada yang ke macam-macam negara. Nah, mushaf yang di 6 ini dikirimkan ke negara-negara yang lain. Yang lainnya ada para sahabat yang mencatat tidak boleh dipakai. Yang lain catatan-catatan tidak boleh dipakai. Sekarang semua merujuk kepada mushaf yang dibuat oleh Utsman. Maksudnya mushaf Utsmani. Mushaf apa Ibu? Utsmani, artinya mushaf yang dibuka oleh siapa? Utsman bin Affan. Yang sekarang kita ini adalah mushaf Utsmani. Paham ya? Nah itu dulunya mushaf Utsmani ini sama dengan kita persis sekarang. Cuma tidak ada barisnya Ibu dan tidak titiknya. Jadi kalau ba itu begini aja, tak begitu aja. Kalau sekarang kan ba titiknya di mana sekarang? Satu di bawah, tak di atas. Bukan gundul lagi, titiknya nggak ada. Kalau gundul itu barisnya nggak ada. Ini gundul, titiknya nggak ada, barisnya nggak ada, rambutnya nggak ada, kepalanya nggak ada. Kasarnya itu. Jadi nggak ada titiknya. Udah. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang Arab sudah hafal, sudah hafal dalam masalah. Misalnya, kalau saya berangkat ke dokter, dicek begini, kemudian kasih resep. Tulisan gini, shh. Dibaca kita nggak paham. Ini apa tulisan dokter kan terkenal seperti cakar ayam katanya, nggak jelas. Dikasihkan ke apoteker, apotek nggak usah, ambil aja udah. Kenapa? Karena apotek dengan dokter sudah paham. Saya nggak paham sama sekali. Orang Arab sekalipun ada titiknya sudah paham karena memang sudah pasal, sudah nempel. Dan dulu orang-orang Arab juga jarang ada titik-titik. Mulailah orang Islam yang orang-orang asing, ajam yang bukan Arab banyak masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan di antaranya ditulis ada surat, ada tulisan kalau datang tamu ini tulisannya faqbiluh, tapi nggak ada titiknya. Karena yang membacanya orang asing bukan orang Arab, faqbiluh yang tadinya artinya terimalah, sambutlah dengan baik, dibacanya faqtuluh, bunuhlah. Tulisannya sama, tulisannya begitu sama. Karena nggak ada titiknya itu, nggak ada titiknya. Kalau orang Arab gak ada masalah. Tapi dibacanya diartikan apa? Bunuhlah. Sejak itulah kemudian ada inisiatif membuat titik. Meskipun ada proses. Ada yang mengatakan bukan titik, pakai anak panah dulu. Ya. Kemudian sampai akhirnya bergeser sampai ada titik ba, titik di bawah, ta di atas, ta 3. Setelah itu makin banyak orang asing masih bingung juga. Kenapa? Karena gak ada barisnya. Muncullah seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali yang membubuhkan titik, membubuhkan harokat. Baris A, B, bulat, U, sampai akhirnya sampai sekarang ini. Abul Aswad Ad-Du'ali diperkirakan pada masa tabi'in atau tabi'in. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal jauh. Setelah meninggal Nabi Muhammad, para sahabat meninggal, ada masa namanya tabi'in dan tabi'in. Tabi'in kemudian tabi'in. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali yang membubuhkan itu, baris-baris itu, sampailah sekarang pada kita. Ini fathah, ini kasrah, ini dhamma, ini fathatain, ini sukun, ini syaddah. Nah itu. Muncullah di belakangan karena banyak sekali dibubuhkanlah tanda waqaf, tanda berhenti. Kemudian muncul lagi belakangan, tajwidnya bingung, dikasihlah warna-warni Qur'annya. Kalau warnanya hijau dengungkan, kalau warnanya biru mantulkan ab. Kalau warnanya merah, panjangkan. Kalau merahnya semuanya ini, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, sekarang dimudahkan lagi. Nggak tahu ke depannya lagi. Di Indonesia dimudahkan lagi. Masukkan hadisnya, masukkan tafsirnya, masukkan segala macamnya. Nah, itu perkembangannya, Pak Jiwari. Jadi oleh karena itu, apakah mushafnya masih ada sampai sekarang? Sebagiannya masih ada. Yang ada sebagian masih ada, di antaranya kalau tidak salah di Mekah. Itu di Masjid Nabawi ada museum. Bapak Ibu kalau ke umroh, masuk ke sana. Ada di dalam mesinnya ada perpustakaan. Nah itu ada di antara catatan-catatan Quran yang masih ini juga. Sampai surat Rasul pun ada, dan di antara puinya catatannya itu masih ada. Mushafnya juga masih ada. Kalau tidak salah di Mekah, juga di Madinah, di Mekah itu di perpustakaan yang sekarang di perpustakaan Malik bin Abdul Aziz, atau juga di tempat kelahiran Nabi, kan jadi perpustakaan sekarang.
yang kelahiran Nabi itu. Nah itu juga di sana ada di antaranya. Nah itulah makanya sekarang mushaf yang kita pegang namanya mushaf Utsmani, yaitu yang dibukukan oleh siapa? Utsman bin Affan, sahabat Rasul, Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Affan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Yang Pak Ibu. Pak Ustaz, Iya, kenapa kebanyakan nabi-nabi kita itu pasti penggembala kambing? Itu kenapa Ustaz? Ada alasannya? Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali Pak Ibu. Rasul mengatakan, tidak ada satupun nabi kecuali dia pernah menggembala kambing, termasuk aku, kata Rasul. Nabi Yusuf untuk mendapatkan Rahel, Nabi Yakub untuk mendapatkan Rahel berapa tahun? 20 tahun. Tidak yang ini hafal, alhamdulillah. Jadi nanti kalau Rasul kami 20 tahun gitu. Menggembala kambing. Di antara hikmahnya kata para ulama, menggembala kambing itu satu, untuk menanamkan bahwa tidak ada pekerjaan hina dalam Islam selama itu halal. Menggembala kambing kan hina umumnya, nggak ada. Apapun pekerjaan selama halal, mulia. Sampai Rasul pernah mengangkat salah seorang sahabat tangannya. Kenapa tangan kamu? Karena bekerja kepalan di sini, berkepal. Diangkat oleh Rasulullah SAW, Mu'adz bin Sa'ad kalau tidak salah namanya. Kemudian diangkat oleh Rasul kedua telapak tangannya, kata Rasulullah, kafani yuhibbuhumallahu. Ini dua telapak tangan yang dicintai oleh Allah. Para nabi ada yang bekerjanya sebagai apa? Najjar, tukang kayu. Ada tukang besi. Ada juga pejabat yang jadi menteri. Coba siapa nabi yang jadi menteri, Bapak Ibu? Nabi yang jadi menteri. Ya salam, Nabi Yusuf. Menteri sampai meninggalnya 100 tahun kata sebagian ulama jadi menteri. Sampai meninggal pun masih menjabat sebagai menteri kemudian. Nabi Yusuf. Ada lagi tugasnya yang nabi yang pekerjaannya jadi raja. Siapa yang raja? Satu lagi, Daud. Nabi Sulaiman dan ayah dan bapak ini. Ayah dan bapak itu ayah dan bapak, ayah dan anak. Ayah dan anak ini adalah dua-duanya raja. Ada juga tukang kayu, di macam-macam, di antaranya satu. Yang kedua, karena menggembala kambing banyak makna filosofinya. Menggembala kambing satu melatih kesabaran. Yang kedua harus bisa memimpin, karena Nabi akan memimpin umat. Menggembala kambing kadang meong ke sana, mo. Wah, harus sabar. Harus nunggu dulu. Oh iya, ma. Dicari mama. Pergi ke sana, dia hus. Baru kesabaran. Tapi yang menarik, ibu pernah memperhatikan menggembala kambing di Indonesia dengan di Arab. Di Mesir ini umumnya menggembala kambing itu bukan 2-3, 200, 100, dan nggak pakai tambang. Coba di Indonesia, kambing kita, mana ada macir kemana-mana mungkin. Satu aja ditarik, nggak mau. Kadang sedang mengebelakin, peluk ke bujur kita. Banyak gitu. Di sana 200 itu nurut, meskipun dia kadang-kadang harus memakai anjing atau keledai, diikut. Jadi perlu kesabaran. Kadang misalnya juga, itu seorang nabi perlu sabar menghadapi umatnya, makanya menggembala kambing. Yang kedua, seorang kambing itu harus dijaga karena harus siap dengan serigala. Seorang nabi harus menjaga umatnya, kaumnya. Sabar, kemudian gigih, pekerja keras, semangat, dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu di antara hikmah kenapa hampir setiap nabi menggembala kambing. Kalau seandainya menggembala sapi tidak serepot kambing, kecuali nggak tahu kalau kambing Swiss, karena kambing Swiss ini baik-baik kelihatannya, dan juga nulis Swiss. Jangan-jangan wangi-wangi semua, wangi parfum semua ya. Karena lewat ke kambing itu nggak pernah kecium di Swiss kemarin. Tapi kalau di Indonesia, ya Allah, 20 tahun sudah kecium. Udah begitu dia pas datang, padahal makanannya banyak, manja dia. Saya dulu waktu kecil suka ngarit itu ngambil rumput. Udah gemuk-gemuk, pas mau dipotong, mau dijual, hilang. Aduh,
Pokoknya kalau mau menjadi ulama harus tinggal di kebun. Cari-cari siapa ini. Dan canggih yang nyurinya Bapak Ibu. Itu domba di belakang rumah sekalipun gak kedengaran suaranya. Mereka ngilmu juga pakai ilmunya. Gak suara, memang gak ada suaranya. Bahkan pernah juga domba saya dipotong di kandang, disisitin dengan luasa, ditinggalkan domba kepalanya saja. Seolah ini untuk yang punya. Tidak terdengar apapun juga. Aduh si gelo. Timorokok. Ala kulli hal Pak Haji Bobo itu diantaranya. Kenapa para nabi menggembala kambing? Oh kalau gitu kalau menguji kesabaran gembala kambing dong kita. Insya Allah itu diantaranya. Karena memang di samping momennya dulu demikian. Sabar itu kalau orang menggembala kambing. Apalagi dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Silakan Bapak Ibu ada Ustaz. Silakan Pak Diana. Ustaz, saya mau nanya untuk yang pertama. Kalau kita mau setelah sholat wajib, kan kita mau sholat sunnah, ya, misalnya zuhur gitu atau maghrib. Apakah dari sholat wajib kita berhenti dulu berdoa terus baru melanjutkan sholat sunnahnya, terus setelah sholat sunnah udah langsung selesai, atau setelah sholat sunnah pun harus berdoa lagi? Terus yang kedua, kalau kita lagi sholat berjamaah nih Ustaz, kita pikir nih kebetulan kita ketinggalan 1 rakaat waktu udah tahiyat, imam dan jamaah yang lain kan salam. Nah kita salam baru ingat masih ada kurang 1 rakaat, lanjut lagi tanpa sujud sahwi. Itu sholatnya sah atau Pertanyaan bagus sekali. Belum nggak salah, jadi baru as-salat kan nggak jadi, saya langsung naik lagi. As-salat baru as-salat baru ingat belum Assalamu belum. Saya langsung naik lagi. Betul. Pertanyaan bagus sekali Mbak Diana. Pertama, sholat wajib ke sholat sunat sebaiknya dipisah, sekalipun dengan kata-kata sebentar. Jadi yang setelah assalamualaikum langsung sholat sunat, sebentar aja dulu, sebentar rehat, berapa menit langsung berdiri. Nah, sebaiknya biar dipisah bahwa sholat yang kedua ini bukan bagian dari sholat pertama. Syukur-syukur dibiasa dengan zikir lebih dahulu. Atau paling tidak pindah posisi yang paling baik. Jadi kalau kita sholatnya beda, dari sholat wajib ke sholat sunat, pindah posisi. Kenapa? Biar banyak barokah tempat yang kita sholati. Misalnya saya sholat di sini sekarang, jamaah wajib. Nanti sunat geser ke sini, geser. Nah, kemudian dari sini geser atau ke yang lainnya, silakan. Kalau doanya, Assalamualaikum. Kalau doanya boleh kapan saja. Boleh setelah sholat wajib, boleh setelah sholat sunat. Misalnya begini, Mbak Diana sibuk ini, harus kantor lagi, tapi nggak mau ketinggalan sholat sunat. Sholat wajib, assalamualaikum, baca astagfirullahaladzim sekalian, islami astagfirullahaladzim, lalu boleh langsung sholat sunat, beda posisi. Zikir setelah sholat wajibnya dan doanya dikerjakan setelah sholat sunat, boleh, tidak ada masalah. Nah, meskipun yang paling baik setelah sholat wajib langsung. Tapi karena ibu posisinya harus bekerja lagi, udah nggak apa-apa. Sambil di jalan pun zikir yang tadi subhanallah 33, alhamdulillah, kemudian doa. Lalu kalau saya sekarang zikir sudah, doa sudah setelah sholat wajib, lalu sholat sunat, boleh nggak saya doa lagi? Boleh. Makin banyak makin baik. Karena doa boleh kapan saja, apalagi pada bulan Ramadan. Bapak Ibu selama puasa sampai berbuka, doanya mustajab. Malamnya mustajab juga karena bulan Ramadan. Menjelang buka lebih mustajab lagi. Karena selain sedang berpuasa, mau berbuka bulan Ramadan lagi. Nah, jadi doanya boleh kapan saja Pak Dian. Pertanyaan yang kedua, selama ibu belum mengucapkan assalamualaikum, maka belum batal sholat. Jadi kalau assalamu, langsung beri aja langsung. Kemudian setelah itu sholat biasa, kemudian sujud sahwi. Lalu bagaimana kalau nggak sujud sahwi? Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i termasuk sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini adalah sunat yang jika ditinggalkan harus sujud sahwi. Dan sujud sahwi tidak harus. Jika ada orang sujud sahwi, maka sholatnya alhamdulillah. Kalaupun tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah. Misalnya begini, assalamualaikum. Tahu, aduh harus sujud sahwi, malas kan sujud sahwi. Udah pergi aja, sah sholatnya tetap. Karena sujud sahwi hukumnya sunat. Tapi sunatnya sunat, termasuk sunat yang artinya tidak harus, tidak wajib. Tapi paling baik kalau dia ingat ada kekurangan, dia sebaiknya sujud sahwi. Karena ada sebuah riwayat dikatakan
Sholat yang memakai sujud sahwi lebih baik dari 70 sholat yang tidak memakai sujud sahwi. Jadi sebaiknya pakai sujud sahwi. Kalau nggak ingat, udah. Atau ingatnya sudah lama, sudah masak-masak, ya belum sujud sahwi, nggak usah sujud sahwi sudah. Kalau sujud selang dengan waktu yang panjang. Nah itu. Makasih Pak Ustadz. Menyambung yang tadi sholat sunnah. Misalkan kita udah sholat wajib ya. Betul. Udah zikir, terus kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar urgent. Lakukan dulu, terus kita balik lagi untuk sholat sunnahnya masih bisa. Silakan selama dalam waktunya. Jadi qobliyah atau ba'diyah, qobliyah zuhur waktunya sejak masuk zuhur sampai sebelum habis waktu zuhur, sebelum datang waktu asar. Ba'diyah zuhur sejak dilakukan sholat zuhur sampai sebelum asar. Selama belum datang waktu asar, ba'diyah masak dulu segala macam. Kemudian 5 menit sebelum asar nih, ba'diyah zuhur boleh. Qobliyah zuhur boleh. Qobliyah boleh dilakukan setelah sholat wajibnya. Jadi kenapa kan waktunya qobliyah kapan? Sampai sebelum waktu datang berikutnya. Berarti kalau dilakukan kapan saja selama dalam waktu ini sah sholatnya. Bahkan menurut Imam Ar-Romli, jika ibu sibuk boleh digabungkan satu sholat dengan 2 niat. Saya sholat 2 rakaat, tapi niatnya qobliyah dan ba'diyah boleh. Tapi dengan syarat setelah sholat wajib. Kenapa? Karena ba'diyah itu dilakukan setelah sholat wajib. Kalau qobliyah, saya qobliyah nih, qobliyah duhur. Saya niat ya Allah qobliyah dan ba'diyah, tidak bisa. Karena syarat ba'diyah harus setelah sholat wajib. Setelah kita qobliyah, misalnya sibuk ini, bapak-bapak harus ke kantor, qobliyah tidak ada, ayo sholat duhur aja. Setelah itu kemudian celana kultum dulu kita biasa. Nanti ibu mau sunatnya di kantor gak ada masalah selama belum datang waktu asar. Gabungkan oleh bapak ibu, niatkan, ya Allah saya niat sholat qobliyah dan ba'diyah. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyah wa ba'diyah. Allahu Akbar. Maka pahalanya 2 rakaat, pahalanya 2, pahala qobliyah dan ba'diyah. Jadi misalnya Pak Yanto, kita tadi gak sempat qobliyah nih. Qobliyah zuhur gak ada, gak sempat. Datang zuhur, sholat zuhur. Yang paling baik begini, qobliyah dulu 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu ba'diyah 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu bagus. Atau enggak, cukup 2 rakaat saja. Tadi setelah sholat zuhur kita 2 rakaat, tapi niatnya 2, double. Niat qobliyah dan niat ba'diyah. Usolli sunata zuhri rakaataini qobliyatan wa ba'diyatan. Allahu Akbar. Dengan 2 rakaat dapat 2 pahala, pahala qobliyah dan pahala ba'diyah. Menurut Imam Ar-Romli boleh dalam mazhab Syafi'i. Nah itu, jadi boleh qobliyah ba'diyah digabung, tapi dengan syarat harus sudah melakukan sholat wajib. Jangan qobliyah dan ba'diyah ditarik ke qobliyah, nggak bisa, karena ba'diyah harus sholat wajib dulu. Jangankan itu ba'diyah, lewat waktunya zuhur masuk waktu asar, saya belum qobliyah, boleh dikodok qobliyah ini. Sholat sunat boleh dikodok, bahkan sebaiknya disunahkan untuk dikodok. Kodok, nggak pakai niat kodokan juga nggak apa-apa, karena itu sunat saja. Intinya usolli sunata zuhri qobliyatan. Udah, mau adaan mau kodokan itu sunat, nggak pakai pun nggak apa-apa, sekalipun kita kodok. Tapi kita mau kodokan lebih baik. Mustaqbilal Ka'bah lebih baik, lillahi ta'ala lebih baik. Itu sunat semuanya. Jadi ada niat harus, kata-katanya duhur. Wajibnya usolli fardhu zuhri dah. Kalau jadi makmum tambahkan makmuman, kalau jadi imam imaman. Tapi kalau seandainya tambah mustaqbilal qiblah, rakaat 4 rakaat, nah itu sunatnya itu lillahi ta'ala. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Oh, silakan bahasa saja. Yang pertama, tadi nyambung Mbak Riana, apakah bisa kita selalu melakukan sholat dengan 2 niat? Jadi karena toh bisa gitu, jadi kita selalu aja udah nggak perlu sebelum kuliah tapi. Boleh makan Ustaz, saya sama gitu boleh. Tidak ada masalah, karena itu diperbolehkan. Karena itu diperbolehkan. Hanya memang pahalanya tentu lebih baik kalau 2 rakaat dulu qobliyah, kemudian 2 rakaat ba'diyah. Itu yang paling baik. Dipisah 2. Tapi kalau seandainya terus-terusan qobliyah ba'diyah digabung 2 rakaat, qobliyah ba'diyah terus itu diperbolehkan juga, tenang. Yang kedua Pak Ustaz, tadi Kakak bilang nama-nama Al-Quran kan diwahyukan. Betul. Kalau nggak salah ada surat yang namanya 2 ya Pak ya? Betul. Ghafir. Bahkan bukan hanya itu, Al-Fatihah mempunyai 26 nama. Jadi yang wahyunya yang mana? Kalau banyak begini yang ada dalam Al-Quran, dalam hadisnya.
Biasanya umul kitabnya atau al-fatihahnya. Yang disebutkan dalam hadis itu yang dari Allahnya. Adapun yang lainnya dari para ulama umumnya. Jadi yang banyak nama umumnya sisanya dari para ulama atau dari para sahabat. Baik pun Pak, baik. Baik Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.